Assalamualaikum saudaraku yang beriman, kembali lagi bersama saya di channel Tungku Prof. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah yang menakutkan yang terjadi di akhir zaman, yaitu kisah pengikut Dajjal di dunia, termasuk Indonesia ada yang menjadi pengikutnya. Maka sebelum itu jangan lupa tonton sampai habis biar tidak gagal paham, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan lonceng supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, kisah lengkap tentang pengikut Dajjal di akhir zaman. Dajjal adalah salah satu fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman. Dalam berbagai hadits sahih, Rasulullah telah memperingatkan umat Islam tentang kemunculannya dan bagaimana ia akan menyesatkan banyak orang. Salah satu aspek penting dari kemunculan Dajjal adalah adanya para pengikutnya yang akan membantunya dalam menyebarkan kebohongan dan fitnah. 1. Siapa itu Dajjal? Dajjal adalah seorang makhluk yang akan muncul menjelang hari kiamat sebagai ujian bagi umat manusia. Ia digambarkan sebagai seorang pria bermata satu dengan tulisan kafir di dahinya, yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan melakukan berbagai keajaiban untuk menipu manusia. Dajjal memiliki kemampuan luar biasa, seperti menghidupkan orang mati, hanya ilusi untuk menyesatkan manusia, menurunkan hujan dan menyuburkan tanah, membawa makanan dan harta berlimpah, menghancurkan orang-orang yang menolak mengikutinya. Namun, semua itu hanyalah tipu daya untuk menguji keimanan manusia. 2. Siapa saja pengikut Dajjal? Ketika Dajjal muncul, ia tidak sendiri. Banyak orang akan menjadi pengikutnya, baik secara sadar maupun karena tertipu oleh fitnahnya. Berikut adalah beberapa golongan pengikut Dajjal. A. Kaum Yahudi dari Asbahan. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang mengenakan jubah berbulu. Hadis riwayat Muslim, nomor 2944. Kaum Yahudi ini disebut-sebut sebagai salah satu kelompok pertama yang akan mengikutinya. Mereka akan menjadi pasukan utama Dajjal dan membantu menyebarkan fitnahnya ke seluruh dunia. B. Kaum munafik dan orang-orang lemah iman. Dajjal akan sangat menarik bagi orang-orang yang memiliki hati yang lemah dalam keimanan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya. Demi Allah, sungguh seseorang akan mendatanginya dengan anggapan bahwa ia seorang mukmin, namun akhirnya mengikuti Dajjal karena terpesona oleh syubhat-syubhat yang disebarkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor 4319. Orang-orang munafik, yang selama ini ragu-ragu dalam keimanan mereka, akan dengan mudah tergoda oleh janji-janji Dajjal. Mereka melihat kekuasaan, harta, dan keajaiban yang dilakukan Dajjal sebagai sesuatu yang nyata, sehingga mereka memilih untuk mengikutinya. C. Kaum bodoh dan orang-orang yang terlalu mencintai dunia. Banyak orang yang akan tertarik kepada Dajjal karena ia mampu memberikan kemakmuran. Dalam hadits disebutkan bahwa Dajjal akan membawa surga dan neraka, padahal hakikat surga yang ditampilkannya adalah neraka, dan neraka yang ditampilkannya adalah surga. Orang-orang yang terlalu mencintai dunia, harta, dan kekuasaan akan dengan mudah tertipu oleh tipu daya Dajjal. Mereka akan berpikir bahwa mengikuti Dajjal adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. D. Jin dan Saitan yang membantu Dajjal. Dajjal tidak hanya memiliki pengikut manusia, tetapi juga didukung oleh pasukan jin dan Saitan. Mereka akan membantu Dajjal dalam menyebarkan kebohongan, menciptakan ilusi, dan membuat manusia semakin terperdaya. 3. Bagaimana akhir dari Dajjal dan pengikutnya? Fitnah Dajjal akan berlangsung selama 40 hari. Hari pertama terasa seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal akan menjelajahi dunia dan menaklukkan banyak wilayah, kecuali Makkah dan Madinah.
Kedua kota suci ini akan dijaga oleh malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Ketika Dajjal hampir menguasai dunia, Allah akan mengutus Nabi Isa untuk membunuhnya. Dalam hadits disebutkan, Dajjal akan dibunuh oleh Isa bin Maryam di gerbang Lut di Palestina. Hadis riwayat Muslim, nomor 2937. Setelah Dajjal terbunuh, semua pengikutnya akan dihancurkan. Kaum Yahudi yang mengikutinya akan bersembunyi di balik batu dan pohon, tetapi batu dan pohon akan berbicara, memberitahu kaum muslimin tentang tempat persembunyian mereka, kecuali pohon Garkat yang merupakan pohon Yahudi. 4. Cara selamat dari fitnah Dajjal. Rasulullah telah memberikan beberapa petunjuk agar umat Islam selamat dari fitnah Dajjal. 1. Menjauhi Dajjal. Jika mendengar tentang Dajjal, jangan mencoba melihatnya atau mendekatinya. 2. Menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi, ini menjadi pelindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim, nomor 809. 3. Memperbanyak doa meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Rasulullah mengajarkan doa berikut dalam tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil kabri, wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihi Dajjal. 4. Tinggal di kota suci Makkah dan Madinah, karena Dajjal tidak bisa memasuki kedua kota ini. 5. Memiliki keimanan yang kuat, dengan memperbanyak ibadah, ilmu, dan ketakwaan kepada Allah. Kesimpulan, Dajjal akan menjadi ujian besar bagi manusia di akhir zaman. Banyak orang akan menjadi pengikutnya karena tertipu oleh fitnahnya, termasuk kaum Yahudi, orang-orang munafik, mereka yang cinta dunia, serta pasukan jin dan syaitan. Namun, bagi orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Rasulullah, mereka akan selamat dari fitnah Dajjal. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, seluruh pengikutnya akan dihancurkan, dan dunia akan kembali berada dalam keadaan penuh keimanan di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat keimanan, memahami tanda-tanda akhir zaman, dan selalu berdoa agar diselamatkan dari fitnah Dajjal.